Bursa Efek Indonesia akan mengubah ketentuan minimum free float calon emiten saat menggelar IPO dari ekuitas menjadi kapitalisasi pasar. Adapun pengaturan yang berlaku saat ini, calon perusahaan tercatat harus memenuhi free float dengan mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan nilai ekuitas sebelum penawaran umum. Ketahui pilihan pemirsa, di mana Bursa Efek Indonesia berencana untuk mengubah ketentuan minimum free float calon emiten dari ekuitas menjadi kapitalisasi pasar. Di mana manajemen bursa menyatakan penyesuaian perlu dilakukan agar menghasilkan klasifikasi ukuran yang lebih relevan serta sebagai dasar dalam menentukan persyaratan minimum free float. Bursa Efek Indonesia akan mengubah ketentuan minimum free float calon emiten saat menggelar IPO dari ekuitas menjadi kapitalisasi pasar. Adapun pengaturan yang berlaku saat ini, calon perusahaan tercatat harus memenuhi free float dengan mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan nilai ekuitas sebelum penawaran umum. Saat ini ada 3 pengelompokan berdasarkan jumlah ekuitas, yakni yang pertama calon emiten dengan ekuitas di bawah 500 miliar rupiah, minimal free float pada saat penawaran umum saham perdana minimum 20%. Kedua, perusahaan dengan ekuitas di kisaran 500 miliar rupiah hingga 2 triliun rupiah, minimum free float 15%. Terakhir, calon perusahaan tercatat dengan ekuitas di atas 2 triliun rupiah harus memenuhi ketentuan minimum free float di atas 10%. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan, nilai ekuitas merupakan kondisi ukuran calon emiten sebelum penawaran umum. Artinya akan berbeda setelah IPO atau saat pencatatan perdana. Menurutnya perlu dilakukan penyesuaian agar menghasilkan suatu klasifikasi ukuran yang lebih relevan saat dilakukan pencatatan perdana serta sebagai dasar dalam menentukan tiering persyaratan minimum free float. Terkait rencana penyesuaian free float, pengamat pasar modal Lanjar Nafi menyebut nilai ekuitas pra-IPO memang belum mencerminkan nilai perusahaan setelah mendapat suntikan dana segar dari publik dan valuasi dari pasar. Menurutnya, market cap saat pencatatan perdana adalah cerminan yang jauh lebih akurat atas ukuran dan persepsi pasar terhadap sebuah perusahaan. Ini akan membuat klasifikasi perusahaan menjadi lebih relevan. Tak hanya itu, Lanjar menilai peningkatan jumlah saham yang beredar di publik juga dapat mengurangi potensi volatilitas ekstrim dan praktik manipulasi harga oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dengan memastikan free float yang lebih besar sejak awal, saham-saham IPO ini akan lebih cepat masuk ke dalam radar dan layak investasi bagi institusi keuangan seperti manajer investasi baik domestik maupun asing. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Telemedia Komunikasi Pratama atau anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI memenangkan lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk regional. Dengan keberhasilan ini, WIFI akan fokus menggarap Pulau Jawa, Papua, hingga Maluku. Berdasarkan surat pengumuman Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dirilis Rabu, PT Telemedia Komunikasi Pratama menjadi peringkat pertama di Regional 1 dalam lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Regional 1 dengan harga penawaran Rp403,76 miliar. PT Telemedia Komunikasi Pratama mengungguli 2 perusahaan lainnya, PT Telkom Indonesia Tbk dengan harga penawaran Rp399,76 miliar dan PT Ekamas Republik atau MyRepublik di Rp331,77 miliar. Adapun Regional 1 meliputi Pulau Jawa, Papua, dan Maluku. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Yunda Marketatmo mengatakan, dengan backbone fiber Wi-Fi yang sudah terhubung di Pulau Jawa, biaya investasi per pelanggan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, perseroan telah mengoperasikan jaringan backbone fiber optik yang membentang di sepanjang jalur rel kereta Pulau Jawa.
Dengan frekuensi 1,4 GHz, perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk mempercepat pembangunan jaringan. Selain itu, diproyeksikan keberhasilan ini memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan melalui optimalisasi aset spektrum strategis dan monetisasi infrastruktur fiber optik yang sudah ada. Dengan cakupan lebih dari 60% populasi nasional, pengelolaan efisien spektrum 1,4 GHz diharapkan meningkatkan margin EBITDA Group secara berkelanjutan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, secara fundamental, lelang frekuensi sebenarnya diikuti oleh 3 emiten di Bursa Efek Indonesia. Ada Telkom, DSSA, dan juga ada WiFi ini, di mana ada 3 regional yang diperebutkan. Regional 2 dan 3 diambil atau dimenangkan oleh DSSA, kemudian WiFi memenangkan regional 1, di mana WiFi sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham WiFi di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa, lebih cenderung berfluktuasi, di mana di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 3.450, kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 3.470 beberapa menit pasca pembukaan. Namun pasca menyentuh ke level ini 9.15, saham WIFI justru berbalik ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 3.160. Pada pukul 12 ditutup ke zona hijau kembali di 3.330 dan di pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan di Rp3.350 per sahamnya. Namun, 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham WIFI kembali bergerak di zona merah dan mengalami tekanan di sepanjang perdagangan di sesi kedua hari ini. Saat ini di 3230 melemah di 2,12%. Di tengah pelemahan perdagangan hari ini, sebelumnya WIFI sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya, di mana di perdagangan 24 Maret, WIFI diperdagangkan di 1.800-an. 9 April ini mengalami koreksi yang cukup dalam ketika trading halt terjadi. Mei menguat ke 2000-an, Juni dan Juli kembali penguatan terbatas ke 1.995. Agustus melesat ke 2.820, September penguatan terbatas ke 2.530, dan di perdagangan Oktober ini mengalami penguatan yang signifikan dengan posisi intraday tertinggi di 3930 dan hari ini berfluktuatif setelah menyentuh ke level tertinggi intradaynya. Dan saya juga informasikan secara price performance saham WIFI sudah menguat signifikan dalam 1 tahun terakhir ini. Penguatannya sudah di 1.123,48%, year to date di 687,80%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Untuk PER-nya di 38,78 kali, PSR di 17,21 kali, PBV di 8,04 kali, sementara PCFR di 502,06 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.